ketika masuki bulan ketiga, karena kami itu ketika berargumentasi menggunakan Al-Quran, modal kami cuma Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Selain itu nggak ada. Dan kami banyak menyalahkan cara pandang warga Muslim terhadap keberadaan Al-Quran. Allah Yesus jadi Tuhan. Ketika buku ini viral, maka banyak di antara rekan-rekan gereja itu yang akhirnya mengevaluasi ajaran gereja itu sendiri. Di negara kita kalau jenazah kan dikafani, dipocong, masukkan ke tanah. Ya. Kalau di sana enggak. Orang dikubur itu ya kayak mumi ya, dibalut kain kafan, dimasukkan gua. Gua itu ada pintu bulat gitu yang bisa dibuka ke kanan ke kiri, tujuannya sebagai roda. Ya. Itu jenazah yang baru dimasukkan gua oleh Yesus atas izin Tuhan. Mayat bangkitlah, bangkit. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya bersama Bapak Hasan Lubis ya Pak ya, Masya Allah. Bapak Hasan Lubis ini adalah mantan daripada pendeta ya Pak ya, misionaris ya, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Jogja, di kedai kolega kafe ya Pak ya, Masya Allah. Tadi saya diundang sama Bapak Hasan ini di sini dan sudah dijamu, alhamdulillah. Makanannya enak, terima kasih Pak. Masya Allah, luar biasa. Saya yang minta ketemu tapi malah sepertinya saya yang diundang. Baik, Pak Hasan. Mungkin gini Mbak, kami ini memang fokus untuk mempublikasikan kisah mu'alaf. Nah, banyak dari kisah mu'alaf itu yang memang bisa menjadi yang namanya inspirasi. Nah, mungkin Pak Hasan Lubis ini punya kisah yang bisa dijadikan inspirasi bagi kaum muslimin, dan tidak sedikit juga orang-orang yang non muslim itu mau untuk memeluk Islam setelah menonton kisah-kisah mu'alaf kita Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kisah yang Pak Hasan Lubis ini ceritakan bisa menginspirasi dan juga bisa menginfluence orang untuk bisa mempelajari sampai memeluk Islam. Gitu Pak ya. Nah mungkin Pak, kita ingin tahu dulu perjalanan Pak Hasan Lubis ini bagaimana dulu dari pendeta kemudian sampai bisa mau untuk memeluk Islam. Silakan Pak. Saya akan mulai dari keberadaan saya di Yogyakarta. Ketika kami di Yogyakarta, gereja kami waktu itu sedang melakukan penginjilan atau dakwah dalam bahasa Muslimnya. Dakwah ke kampus-kampus di kota ini. Dan ketika kami berhadapan dengan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di kampus, sepertinya mereka kewalahan. Artinya teman-teman mahasiswa Muslim pada waktu itu belum siap menghadapi ketika ada aksi dari pihak non-Muslim melakukan penginjilan, bagaimana mereka harus mengcounter apa yang kami ajukan. Maka dipertemukanlah kami dengan senior-senior mereka. Nah, waktu itu kami belum tahu bahwa senior-senior teman-teman mahasiswa ini ternyata juga seorang mantan misionaris. Saya pribadi tahunya setelah saya menjadi seorang mu'alaf, 15 tahun pasca dialog itu, saya baru tahu ternyata beliau Bapak Willy itu juga mantan misionaris. Jadi ketika kami di kota Yogyakarta ini, gereja kami banyak penginjilan ke kampus,
Mengapa? Karena potensi generasi dari kampus ini ketika mereka selesai belajar di kota Yogyakarta, mereka akan tersebar. Entah ke kampung halaman, entah karena profesinya dia harus bekerja di kota lain, atau mungkin juga panggilan dinas. Nah, di tempat mereka menyelesaikan studi dan mereka bertugas di lapangan, setidaknya mereka punya bekal ilmu untuk bagaimana membangun gereja di kawasan masing-masing. Itu kami dulu seperti itu. Jadi kami bidik generasi yang ada di Yogyakarta ini dengan tujuan supaya ekspansi gereja ini bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara atau kemana saja mahasiswa ini nanti akan menyelesaikan studinya dan mereka bekerja. Maka dari teman-teman kami yang dari gereja, orientasinya emang orientasi ke kampus. Kemudian terjadilah satu dialog dengan teman-teman mahasiswa ini di satu masjid. Kami diundang, kami dalam gereja itu menghadirkan 7 pembicara dalam forum dialog itu dengan didukung 40 jemaat, jemaat gereja. Nah, sedangkan dari pihak muslim itu ada tim muslim dan 300 jamaah yang hadir. Dialog itu cukup panjang. Ada waktu yang kami lakukan saat dialog itu sampai 1,5 tahun. Kemudian apa sih yang mengusik pikiran saya waktu dialog itu sedang berlangsung? Ketika masuki bulan ketiga, karena kami itu ketika berargumentasi menggunakan Al-Quran, modal kami cuma Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Selain itu nggak ada. Dan kami banyak menyalahkan cara pandang warga Muslim terhadap keberadaan Al-Quran. Maka kami ditegur dalam forum itu. Saudara ini belum pernah belajar bahasa Al-Quran. Belum pernah belajar nahwu dan sorok. Bagaimana saudara bisa menyalahkan Al-Quran? Dan dari sudut pandang mana saudara menyalahkan itu? Itulah titik awal hidayah itu masuk dalam hati saya. Bagaimana titik awal hidayah itu yang saya rasakan? Saya mulai rasa takut itu muncul. Betul juga. Atas dasar apa saya menyalahkan Al-Quran? Kalau saya belum tahu ilmunya. Maka dari waktu itulah, khususnya saya pribadi ya, ini mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman tim gereja yang lain. Secara pribadi, saya kemudian berusaha mencari buku-buku bahasa Arab. Di salah satu toko buku di Yogyakarta, saya belilah buku Jurumiyah, buku Emriti waktu itu. Dan itu saya coba pelajari secara otodidak. Itu masih Katolik tuh? Masih saya dari Protestan ya. Protestan. Dari gereja Protestan. Ya. Saya masih di gereja. Seperti apa sih bahasa Arab? Walaupun kami waktu itu sebelum dialog maka kitab Injil berbahasa Arab. Ya. Jadi ada tilawatil Injil. Nah, kalau kami dulu pakai tilawatil Injil itu apakah benar atau tidak itu kami nggak tahu. Karena yang bisa membaca makhraj dengan baik itu cuma santri biasanya. Ngertinya setelah masuk di pesantren, oh ini makhraj yang benar, ini makhraj yang salah, oh ini bacaan yang benar, ilmu tajwidnya. Jadi kami nggak kenal. Jadi apakah tilawatil Injil itu benar atau tidak, ya kami tidak tahu. Tapi kami punya bekal, ada teman dari Aceh waktu itu yang membawakan Injil berbahasa Arab. Ini yang buat teman-teman dari mahasiswa Muslim itu sedikit agak turun ya, nyalinya agak turun ketika kami mulai dialog dengan tilawatil Injil. Ya. Jadi salah satu
yang kami serang dari isi Al-Quran, karena waktu itu IT tidak Semasif sekarang, iya. Masyarakat Muslim banyak yang belum tahu komplek Masjidil Aqsa. Oke. Karena yang diviralkan oleh pihak Barat, Masjidil Aqsa itu dom Iya. yang kubah kuning. Belum banyak masyarakat tahu bahwa Masjidil Aqsa yang sebenarnya adalah yang kubah hijau. Maka kami serang isi Al-Quran yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menceritakan Isra Mi'raj, sedang Masjid Aqsa itu dibangun setelah Nabi wafat. Iya. Nah, pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh rekan-rekan Muslim. Karena Aqsa itu yang kuning. Iya, menurut mereka ini. Nah, itu satu poin, mereka kalah. Kemudian lagi, kenapa kalau orang Muslim itu memang sudah benar, doanya ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta petunjuk tiap hari lagi. Tiap kali sholat, doa minta ditunjukkan jalannya. Kan berarti jalannya itu pun pihak Muslim juga tidak bisa berikan jawaban. Iya. Saya sendiri tahu itu setelah saya jadi mualaf dan masuk di pondok pesantren. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Nah, itu tahunya setelah dapat ilmu dari ulama. Ada satu lagi, ada banyak poin yang ini salah satu contohnya. Kalau emang Nabi itu sudah menjamin keselamatan manusia, kenapa masih juga didoakan? Kenapa harus bersolawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kan sudah selamat. Iya. Itu juga nggak bisa memberikan jawaban. Saya pribadi ngertinya juga setelah masuk pondok pesantren. Nah, dari dialog itulah akhirnya itu mengusik cara berpikir saya. Ketika kami ditegur secara bijaksana, biasanya orang menegur kan dihardik ya. Ini enggak bijaksana, cara pelan, santun. Iya ya, kenapa saya menyalahkan Al-Quran tanpa saya tahu bagaimana mengupas makna Al-Quran. Itu yang membuat saya termotivasi untuk belajar Al-Quran lebih dalam. Dan saya juga bermuhasabah, ya, mawas diri ya. Waktu itu belum kenal istilah muhasabah. Kalau memang Injil yang saya belajar itu benar, mana yang asli? Nah, itu kan kejadian. Bagi saya menohok. Iya. Tadinya kami diserang, belum tahu ilmu Al-Quran, berani berargumentasi. Sekarang kami banyak mengeluarkan bahasan kitab itu, tapi juga nggak tahu dari mana sumber yang sebenarnya. Jadi waktu itu kami referensi Injil bahasa Indonesia, itu rujukannya cuma satu. Injil yang banyak digunakan oleh pendeta, yaitu versi bahasa Inggris New King James. Padahal waktu itu secara bahasa itu sudah menunjukkan kalau dapat hidayah ya. Yesus itu nggak pernah disebut Jesus is the God. Ya. Tetapi dalam versi bahasa Inggris disebut Jesus is the Lord. Lord ya. Iya ya. Lord itu kan untuk manusia, bukan untuk yang Maha Pencipta. Maka ketika kami juga mencoba mencari dosen bahasa Yunani ya, karena Injil ditemukan pertama kali secara arkeologi itu kan dalam bahasa Greek atau Yunani. Ternyata teks-teks dalam berbahasa Yunani itu dikatakan Kuriu Yesus. Kuriu itu sama dengan the Lord. Kalau dalam bahasa Arab sama dengan Sayyid, ya, Sayyid, Tuhan ya. As-Sayyid. Ya. Dalam teks bahasa Yunani nggak pernah Yesus disebut Theos. Kata Theos itu yang ditranslate menjadi kata Allah dalam gereja. Kata Allah sendiri itu sebetulnya pinjam istilah
terminologi Al-Quran. Nah, Majelis Ulama Malaysia itu melarang, khusus negara sana ya, negara tetangga, umat Nasrani tidak diizinkan menggunakan terminologi Al-Quran dalam kitab sucinya, termasuk kata Allah. Karena menyebut Allah itu kan salah ya. Saya ngertinya setelah ngaji, oh ternyata ini bacaan Tafhim Kubro, jadi harus baca tebal Allah. Ya. Jadi istilah Allah itu juga itu pinjam istilah dengan penyebutan secara salah. Ketika saya mengoreksi bermuhasabah, jadi Injil yang selama ini kami pahami, ketika dikoreksi dengan bahasa-bahasa Greek, itu juga ternyata translate-nya salah. Oh, ya. Kalau tadi kami hanya berorientasi pada terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama, sekarang saya mencoba mendekati Injil dengan bahasa Yunani-nya. Nah itu yang akhirnya hidayah itu nyambung. Tadinya kami di gereja sebagai warga gereja Trinitas. Trinitas itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya sebelum kami menjadi seorang Muslim itu di gereja sudah berhijrah dari gereja Trinitas ke gereja monoteis. Monoteis dari kata monos dan theos. Monos itu satu, theos itu Tuhan. Itu Protestan itu? Iya. Oh. Ternyata ajaran gereja itu pada mulanya adalah monoteis. Oh. Nah, ini sejarah yang tidak banyak diungkap. Dulu ada seorang penulis ya, itu menulis buku yang judulnya Kala Yesus Jadi Tuhan. Ketika buku ini viral, maka banyak di antara rekan-rekan gereja itu yang akhirnya mengevaluasi ajaran gereja itu sendiri. Jadi dalam buku Kala Yesus Jadi Tuhan itu diceritakan sebuah perjalanan sejarah yang ditulis ala novel. Tadinya saya nggak tertarik, tapi begitu saya melihat itu sebuah sejarah yang disusun dengan rapi, dari situlah Allah tuh menunjukkan sejarah gereja yang selama ini banyak ditutupi. Nah, ketika banyak aktivis gereja mulai meninggalkan ajarannya, maka buku ini ditarik dari peredaran. Sekarang langka buku itu. Oh, tadinya banyak tadinya. Tadinya ada. Hanya teman-teman misi dari monoteis yang menyimpan buku itu. Jadi di dalam kisah itu diceritakan, dulu gereja itu terbagi menjadi dua. Pertama Imam Arius, dan imam yang kedua Imam Athanasius. Arius, Athanasius. Siapakah Arius? Arius adalah bapak gereja yang mengemban misi monoteis. Bahwa Yesus itu seorang manusia yang diutus oleh Tuhan. Itu asal dari mana tuh Arius itu? Nah, kalau kita melihat peta Romawi, itu mulai dari Syria, kemudian ke arah selatan sampai nanti Maroko ya, atau Al-Maghrib, itu kawasan-kawasan Arius. Nah, sejak kapan Injil itu mulai terjadi ajaran baru? Kalau kita menyebutkan bid'ah. Sejak kapan Injil itu kemasukan benih bid'ah? Itu ketika dari Syria, kemudian berita itu dibawa ke kota Athena. Jadi ini wilayah Romawi bagian utara ya. Nah, di kota Athena inilah para cendekiawan pada waktu itu, karena Athena itu pusat kebudayaan dunia. Dan cendekiawan di sana punya konsep. Di dunia ini tidak ada yang disebut satu secara mutlak. Satu itu pasti gabungan dari molekul
banyak molekul, dari ribuan atau jutaan, pasti dari molekul-molekul yang disatukan. Itu cara berpikir cendekiawan pada waktu itu. Kalau kita menyebut kabar tulis, itu nggak mungkin satu. Kalau dibuktikan lagi, molekul kabar tulis itu mungkin jutaan ya. Nah, konsep ini akhirnya mempengaruhi pola berpikir masyarakat di kota Athena bahwa demikian pula Tuhan. Maka kota Athena itu kota dengan banyak dewa. Banyak dewanya. Dulu ada legenda di Yunani itu seorang Archilis dalam film The Troy. Ya. Archilis itu orang yang sangat sakti. Kenapa? Karena menurut sejarah itu ketika masih bayi dia dicelup dalam air suci, kecuali kaki yang dipegang. Sebatas mata kaki itu nggak tercelup. Maka ketika dia besar, musuh pun tanya pada babysitternya, kenapa Archilis bisa sehebat itu? Ceritalah babysitternya, Archilis sebetulnya nggak hebat, asal tahu kelemahannya. Di mana kelemahannya? Di bawah mata kaki. Maka dicarilah sniper ya, pemanas itu waktu itu, tepat di bawah mata kakinya, mati Archilis. Dan Archilis di Yunani disebut sebagai anak dewa. Ketika ada berita masuk ke kota Athena, ini ada manusia yang lebih hebat dari Archilis. Orang yang sakit secara medis belum ada penemuan yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Tetapi oleh sosok yang bernama Yesus, orang yang sudah, kalau kusta itu kan jari-jarinya lepas. Lepas, iya betul. Bagian tubuh manusia bisa lepas. Oleh manusia yang bernama Yesus, atas izin Tuhan. Di dalam Injil disebutkan atas izin Tuhan. Redaksinya, apa yang aku lakukan ini berasal dari Bapa. Itu terjemahan LAI ya. LAI ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Aku tidak melakukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi semuanya dilakukan oleh Yesus itu atas izin Allah. Ini dalam bahasa-bahasa Muslim. Orang bisa sembuh secara sempurna. Orang pun terperangah. Wah, hebat sekali. Jangankan orang yang sakit, orang yang sudah dikubur. Hanya saya kubur zaman dulu dengan di negara kita beda ya. Di negara kita kalau jenazah kan dikafani, dipocong, masukkan ke tanah. Ya. Kalau di sana enggak. Orang dikubur itu ya kayak mumi ya, dibalut kain kafan, dimasukkan gua. Gua itu ada pintu bulat gitu yang bisa dibuka ke kanan ke kiri, tujuannya sebagai roda. Ya. Itu jenazah yang baru dimasukkan gua oleh Yesus atas izin Tuhan. Mayat bangkitlah, bangkit. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Bagi masyarakat kota Athena, berarti dia ini anak dewa. Ya. Dalam translate LAI, dia sebagai anak Allah. Nah, inilah terjadi mulai benih-benih pembelokan ya. Akhirnya sosok Yesus ini di kota Athena disebut dan dikenal sebagai anak Tuhan. Logika pendeta di Indonesia, anak sapi ya sapi, anak kambing ya kambing, anak Tuhan juga Tuhan. Nah, itu logika pendeta di Indonesia. Jadi pembelaan sejarah itu terjadi di negara Yunani, di kota Athena. Harusnya ajaran itu monoteis, terjadilah ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Karena Yesus dalam sabdanya, Shema Yisrael, dengarlah wahai anak-anak Israel, anak keturunan Nabi aku. Elohimu Echad.
Allahmu itu cuma satu. Itu ya Elohim Ehad itu ya. Elohim Echad. Jadi disinilah letak penyimpangan ajaran gereja itu dimulai. Karena berkembangnya waktu, Imam Athanasius, kalau tadi Imam Arius yang monoteis, ini Imam Athanasius yang mewakili pandangan Trinitas yang menuhankan Yesus. Kawasan utara, wilayah Romawi, menjadi viral. Sehingga kondisi ini mengganggu stabilitas keamanan negara adidaya yang waktu itu disebut Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi adalah negara superpower pada masanya. Nah, ketika negara Romawi yang begitu hebat dengan pasukannya yang gagah berani, gagah perkasa, dengan peralatan tempurnya yang ditakuti oleh semua kerajaan, semua negara di muka bumi, akhirnya goyah oleh dua kelompok Nasrani. Yang satu pengikut Arius, yang monoteis, berbenturan dengan paham Athanasius, yang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya menjadi satu. Nah, ketika terjadi pergolakan itu, ini diceritakan dalam buku Kala Yesus Jadi Tuhan tadi. Jadi, ketika terjadi benturan dua paham Kristiani yang berbeda ini, maka Sang Kaisar Konstantin memanggil semua, kalau di Islam disebut para ulama, kalau di gereja disebut sebagai para teolog tingkat dunia, pimpinan gereja, untuk dikumpulkan di satu kota kecil di selatan Konstantinopel yang namanya kota Nikea. Demi kejayaan Romawi dan kondusifnya Romawi, maka Sang Kaisar mengambil langkah. Siapa sih di antara dua kelompok Nasrani ini yang mendapat legalitas dari pemerintahan Romawi? Karena Sang Kaisar sendiri tidak mengerti bidang keagamaan, karena Sang Kaisar adalah penyembah matahari, maka cara memutuskan ya sejauh dia punya ilmu. Maka di antara para teolog ini diminta bersuara. Suara siapa di antara dua kubu ini yang terbanyak? Apakah suara dari kubunya Imam Arius ataukah suara dari kubu Imam Athanasius? Nah, setelah diambil suara, maka terbuktilah. Kalau sekarang ada lembaga survei ya. Kalau dulu ada lembaga survei, jelas kelihatan tuh Romawi bagian utara itu dari sekian puluh negara itu pendukungnya Imam Athanasius, pendukung ajaran Trinitas. Sedangkan di wilayah selatan, Arius itu sedikit sekali. Jadi menurut lembaga survei waktu itu, kalau ada, maka pertarungan kemungkinan akan dimenangkan oleh kubu Athanasius. Athanasius ya. Ternyata betul, setelah dihitung suaranya dimenangkan oleh kelompok-kelompok Trinitas yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Sang Kaisar sebagai pemegang kekuasaan negara adidaya waktu itu menyampaikan sebuah legalitas ajaran Nasrani yang benar adalah yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Seperti itu ya. Nah, itulah titik awal sejarah gereja. Kalau menurut Trinitas itu sebuah kemenangan besar, tetapi menurut ajaran yang hak itu sebuah titik kegelapan yang paling gelap. Dan itu berita hoax terbesar hingga saat ini. Saat ini ya. Dilegalkan.
Iya iya. Berarti ini kan yang cerita itu langsung dari Pak Hasan Lubis ya sebagai seorang mantan pendeta yang memang pernah mencari tahu tentang itu ya. Nah, waktu itu titik baliknya Pak Lubis atau Pak Hasan Lubis ini, wah sepertinya aku harus memeluk Islam deh. Iya. Itu yang bikin itu apa tuh Pak? Jadi ketika awalnya tadi ditegur bahwa kami tidak punya ilmu Al-Quran, tapi berani menyalahkan Al-Quran, akhirnya kami harus bermuhasabah, mengoreksi diri kami sendiri, apakah kitab yang kami pelajari itu sudah benar, atau harus perlu dikoreksi. Ternyata hasil teguran itu membuat kami melihat lebih dalam ajaran kami. Oh, ternyata secara histori selama ini gereja menyembunyikan fakta-fakta sejarah yang seharusnya diungkap, tetapi itu disimpan dan dirahasiakan. Pada titik inilah saya pribadi mulai tidak percaya dengan ajaran Trinitas dari gereja. Dan saya lebih memilih dan meyakini ajaran monoteis yang meyakini bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tapi saya belum langsung memutuskan untuk keluar dari gereja. Kenapa? Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kalau memang gereja secara histori tahu letak kesalahannya, dan tinggalkan saja. Jadi itu tadi hasil teguran yang secara bijaksana. Di samping saya meneliti argumen saya mengenai Al-Quran, menurut bahasa Al-Quran, menurut ilmu Nahwu Shoroh, saya juga harus mengoreksi kitab kami, kitab Injil. Jadi saya belajar di dosen teologi. Ternyata dosen teologi ini juga seorang yang monoteis. Bagaimana saya tahu? Ketika saya diuji oleh beliau selama 1 bulan, saya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Walaupun narasi dalam Alkitab, terjemahan LAI itu menyebut Yesus Tuhan, saya selalu menyatakan Tuhan Yesus. Tuan ya. Nah, saya ditegur oleh beliau, dosen saya. Tuhan, Pak Hasan, oh maaf Pak, saya lebih cocok dengan sebutan Tuhan. Setelah itu, setelah 1 bulan kami diuji, maka terjadilah keakraban, dan akhirnya dosen saya menyatakan saya juga tahu kok Pak Hasan ini seorang yang monoteis. Karena kami sebenarnya juga sudah meninggalkan ajaran itu, tapi kami masih mengajar di 5 lembaga sekolah teologi. Walaupun sudah berkeyakinan monoteis, tapi masih mengajarkan ketuhanan Yesus karena profesinya. Ya. Jadi ketika saya menyadari bahwa gereja sudah menyimpang dari ajaran Yesus yang sebenarnya, maka saya harus memantapkan diri untuk menjadi apakah Muslim atau terus menjadi seorang misionaris. Cuma waktu itu saya berhenti dari gereja. Artinya berhenti tidak aktif di dalam gereja. Saya harus berpisah, pindah dari pastori ya. Pastori itu tempat kumpulnya rumah dinasnya misionaris. Ya. Dari pastori saya kemudian cari kontrakan di luar. Artinya hidup saya harus mandiri waktu itu. Oh berarti itu tapi masih sering ke gereja untuk ibadah. Hanya saja keluar dari aktivitas gerejanya. Saat itu tadinya hidup di lingkungan pastori, di lingkungan gereja, dengan dukungan fasilitas juga dari gereja, biaya hidup dari gereja. Tapi setelah saya melihat kondisi itu, saya memilih untuk lepas, supaya saya lebih bebas lagi untuk cari tahu ya. Ya, belajar gitu ya.
Nah, setelah itu saya masih di gereja, belum keluar. Cuma saya memisahkan diri dari dunia misi. Tidak lagi sebagai hamba Tuhan di gereja, tapi saya lebih memilih bebas sebagai warga gereja untuk tidak tinggal di lingkungan mereka. Saya masih di gereja. Setelah itu saya juga mempelajari Al-Quran. Dan Allah pertemukan dengan seorang dosen, ya. Waktu itu mendampingi istrinya S2 di kota ini, di Jogja ini. Dan pada beliau saya berguru. Saya tahunya dari Warta Jumat itu menawarkan les privat baca Al-Quran, dan saya memilih untuk belajar bahasa Arab dengan metode yang sangat singkat. Dan saya dinyatakan sebagai santri tercepat di levelnya gitu ya. Karena maraton secara 1 pekan ya, maraton itu ilmu yang tidak saya pahami selama 10 tahun itu terangkai. Dan itu yang membuat saya melihat Al-Quran itu lebih bersemangat lagi. Jadi kalau melihat terjemahan mungkin, kemudian tahu makna Al-Quran berkata, itu bisa dirasakan setelah tahu bahasa Arab ya, bagaimana secara sorofnya, tasrifannya itu berubah dari satu kata ke kata yang lain, karena satu kata itu bisa berubah menjadi 200 varian yang berbeda dengan makna yang berbeda. Sama dengan bahasa Yunani, dari satu kasus ke kasus lain itu dengan varian makna yang berbeda. Dan itu yang membuat saya semakin bersemangat mempelajari Islam. Oh, ternyata sejak zaman dahulu kala, sebut dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika manusia keluar dari konsep ketauhidan, maka Allah menghukum dan tinggal orang yang tinggal di bahtera Nabi Nuh itu untuk membuat generasi manusia bertauhid sampai akhir zaman. Gitu. Walaupun terjadi pergolakan dalam keimanan itu, jatuh bangunnya manusia setelah bertauhid, kemudian musyrik lagi, dihukum lagi, kasih Nabi lagi. Dan saya melihat ternyata betul ketika kenapa Rasulullah memerintahkan hijrah pertama kali itu ke negeri Habasyah. Nah, ini yang buat saya tuh semakin cerah sejarah gereja. Jadi ketika Kaisar Romawi mengetuk palu bahwa ajaran Trinitas yang dilegalkan, maka kelompok-kelompok monoteis dia harus eksodus ke wilayah Afrika, ke selatan, agak ke timur. Sebutlah kalau sekarang itu negara Ethiopia. Negara Ethiopia ini yang pada zaman dulu disebut negeri Habasyah ya, zaman Rasulullah itu kerajaan Habasyah. Di negeri Habasyah ini memang mayoritas satu kerajaan itu orang Nasrani, tetapi yang bertauhid atau yang monoteis. Maka ketika disebutkan dalam Al-Quran itu, orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, orang-orang mukmin atau orang muslim adalah yang mengatakan inna nasor. Kalau ayat Al-Qur'annya begini. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kau akan mendapati orang yang paling akrab, paling dekat persahabatannya dengan orang-orang mukmin adalah inna nasara. Sesungguhnya kami ini Nasrani. Nah, ayat ini yang dipakai oleh para misionaris untuk membujuk muslim yang awam untuk merapat ke mereka. Nah, setelah saya tahu sejarah ini, saya sampaikan kepada para mualaf, Nasrani yang dimaksud dalam kerajaan Habasyah dari surat Al-Quran tadi
adalah umat Nasrani yang dulu bermonoteis. Oh, gitu. Karena pemerintahan Romawi melegalkan Trinitas, maka kelompok ini opsinya dua. Tinggal di Romawi menjadi penyembah Yesus, atau harus pergi. Maka mereka lebih memilih pergi, mempertahankan akidah monoteisnya. Jadi di kerajaan Habasha inilah berdiam seorang raja dan seluruh masyarakat Nasrani yang bertauhid. Maka ketika para sahabat Nabi ini diminta hijrah ke Habasha, maka sang raja Najasyi, coba tunjukkan kalau memang junjunganmu itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu diutus oleh Allah. Maka dibacalah surat Maryam. Yang membuat saya heran, kenapa membaca surat Maryam, sang raja itu menangis. Kan pasti ada yang mengusik. Iya. Nah, setelah saya pelajari di awal-awal surat Maryam itu, ternyata isi surat Maryam itu sama persis dengan Injil yang ditulis oleh sahabat Yesus. Oh, benar. Dalam benak Raja Najasyi. Jadi kalau saya mencoba memvisualisasikan, kalau bukan Allah yang memberitahu kepada orang yang bernama Muhammad, tidak mungkin dia tahu persis isi kitab Injil. Itu artinya ini benar-benar wahyu dari Allah. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang buta huruf. Dia nggak mungkin bisa membaca kitab berbahasa Yunani, kitab Injil, apalagi berbahasa Hebrew, kitab-kitab sebelum Injil. Itulah yang membuat Raja Najasyi itu menangis terharu. Oh, benar-benar Muhammad ini diutus oleh Allah sehingga tahu isi kitab-kitab sebelumnya. Maka diterimalah utusan Rasulullah ini di negeri Habasha. Iya. Itu diterangkan dalam Quran surat Maryam. Oh, berarti yang di Al-Quran yang tentang yang dimaksud Nasrani itu adalah yang monoteis. Ya. Nah, setelah saya banyak membina para mu'alaf, ini saya tegaskan kepada mu'alaf, jangan sampai terkecoh dengan misionaris dari Trinitas. Nasrani yang dimaksud adalah mereka. Bukan. Karena gereja pada waktu itu terbelah menjadi dua. Dan di Mekah sendiri yang viral pada waktu itu orang-orang non yang Trinitas. Oh, ya. Ini penjelasan untuk para mu'alaf yang dalam binaan kami. Iya. Pak, nanti mu'alaf itu ketika menghadapi argumen-argumen dari gereja itu, kan di situ ada 5 ya, C1 sampai C5. C5 itu misi-misi yang diterjunkan ke kawasan Muslim. Makanya perlu tilawah Injil itu konteksnya misi yang kelima ini. Jadi menyampaikan Injil dalam bahasa Arab, dilantunkan dengan baik sehingga orang tertarik. Termasuk qasidah. Jadi sangat kasihan saudara-saudari kita yang awam, Muslim awam, kalau nggak ngerti bahasa Arab, semua qasidah ditampung. Padahal ada qasidah yang dari gereja, iya. Walaupun tampilannya itu dari Timur Tengah, tapi itu gereja. Walaupun casingnya itu casing Muslim, tapi kontennya itu dari gereja. Ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya yakin dengan Islam bahwa ajaran yang dulu saya kenyang itu harus saya tinggalkan. Dan kenapa saya harus menjadi Muslim? Karena memang ini ajaran yang Allah berikan dari sejak zaman para nabi hingga akhir zaman ini. Masya Allah. Jadi tahun 2008 saya bersahadat bersama 3 orang rekan, ya. 1 dari Manado, 1 dari Gorontalo. Kami bertiga mengikrarkan 2 kalimat syahadat di saat buka puasa bersama. Oh, bulan puasa, Masya Allah. Ya. Di Masjid Anur, Jalan Pelem Sari, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Masya Allah.
2008. 8. Berarti Pada proses 12 tahun ya. Untuk kami menimbang apakah saya harus teruskan atau stop. 15 tahun. Dari tahun 93 kan kami dialog dengan Pak Willy. Maka begitu kami ini mualaf, wah saya senangnya minta ampun ketemu Pak Willy. Saya browsing itu di mana Pak Willy. Akhirnya ketemu. Cari browsing, oh Pak Willy ternyata di sini ketemu akhirnya. Masya Allah. Willy Brodus Romanus. Bapak Willy Brodus Romanus Lasiman. Sekarang namanya Wahid Roshid Lasiman kalau nggak salah. Tapi memang kisah 15 tahun itu nggak sebentar. Iya. Dan memang dalam Islam sendiri kan orang belajar ilmu itu kan tulu'iz zaman, membutuhkan waktu yang panjang. Betul. Dan proses yang panjang itu untuk mempersiapkan pola pikir saya pribadi untuk menjadi seorang muslim yang nantinya kokoh. Jadi landasan kenapa harus ditinggalkan itu harus jelas. Karena banyak di antara rekan-rekan mu'alaf ini ketika mereka keluar dari hijrah tidak berlandaskan dengan pengetahuan yang lengkap, akhirnya bisa lagi ditarik. Balik lagi dia. Goyah kan? Nah, maka saat ini kami membawai 2 lembaga yang menekuni dalam bidang kemu'alafan. Yang pertama itu di Mu'alaf Center Indonesia, dan yang kedua di komunitas Al-Husna yang ada di Yogyakarta ini. Jogja ya? Ya, jadi kami di 2 lembaga ini kami sedang membina para mu'alaf untuk menjadi seorang mu'alaf yang kokoh akidahnya. Syukur-syukur kalau mereka menjadi wasilah untuk saudara yang non untuk belajar Islam lebih baik lagi. Betul. Berarti Pak Hasan Lubis ini sepak terjang di dalam dakwahnya itu juga ya sudah terjun langsung gitu ya, berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan, Pak? Apa yang sudah dilakukan selama ini? Yang sudah dilakukan. Ya. Kalau dulu sebagai misionaris itu kalau diterjunkan ke suatu kawasan, maka kawasan itu harus fokus ya, dikelola. Maka misionaris itu ada yang levelnya itu tingkat kecamatan, ada yang levelnya bisa menghandle 1 kabupaten, ada yang levelnya menghandle 1 provinsi, 1 negara, dan seterusnya. Maka ketika kami dalam berdakwah ini, maka 1 titik kawasan itu harus dikelola dengan serius. Kalau di situ ada komunitas mu'alaf, pastikan mu'alaf di situ itu mereka mu'alaf yang kokoh. Karena selama ini ketika saya belum terjun ke dalam dakwah mu'alaf ini, yang namanya mu'alaf itu oleh masyarakat muslim ya sudah, yang penting syahadat, dia mau gabung ke masjid mana silakan, tanpa ada pembinaan secara personal. Nah ini sangat membahayakan bagi pribadi mu'alaf itu, karena kalau dia tidak dibimbing, kan akumulasi pengajaran ini bisa menjadikan dia bingung. Apalagi banyak ya pandangan Islam ini yang membuat para mu'alaf ini kalau dia tidak bisa menyusun berbagai kajian itu bingung. Nah, perlunya kami melakukan fokus 1 titik supaya setiap pengajaran ini harus dibangun tahap demi tahap dan tahu tahapan itu. Jadi melalui peristiwa itu, peristiwa pencatatan dan dalam internal keluarga kami itu juga sebuah proses. Setelah saya 1 tahun untuk menjadi seorang muslim, saya tidak langsung keluar dari muslim. Saya harus keluar dari lingkungan dulu. Setelah keluar dari lingkungan, saya tinggal di rumah kontrakan. Itu pun harus saya mengendap 1 tahun dulu. Karena tidak mudah melepas cara berpikir ya. Betul. Biasanya nyebut Yesus Tuhan, dan kemudian enggak sama sekali. Itu sebuah langkah yang merasa bersalah. Betul. Jadi saya latihan untuk tidak gereja 1 tahun. Tidak ke gereja. Berarti ngapain aja tuh? Di rumah aja apa? Iya. Untuk melatih apakah kalau saya tidak menyembah itu salah atau tidak.
Karena kalau biasa ibadah hari Minggu, tidak ibadah, itu rasa bersalahnya melekat itu. Menuduh terus. Iya. Jadi melepaskan memori itu ya. Setelah 1 tahun saya terlatih, barulah saya sadar. Tinggal istri dengan 2 anak yang masih ke gereja. Oh, Istri saya juga kamu berhenti 1 tahun dulu untuk tidak ke gereja. Jangan langsung Muslim. Berhenti aja dulu. Saya berhenti 1 tahun. Baru syahadat. Nah, tinggal 2 anak. oke. 2 anak ini, anak yang pertama juga saya suruh latihan 1 tahun. Stop. Yang paling lama setelah anak kedua ini bersyahadat, anak yang adiknya ini yang paling lama itu 5 tahun. Karena komunitas rekan-rekan di sekolahnya itu terputusnya setelah di perguruan tinggi. Oke. Setelah 5 tahun, barulah minta disyahadatkan. Jadi itu proses keislaman kami dalam keluarga. Nah, ketika kami menjadi seorang mu'alaf ini, banyak mulai rekan-rekan masjid itu pengen dengar kisahnya. Oh, oke. Itu pertama kali saya itu diundang banyak ke pengajian untuk menceritakan kisah saya. Setelah itu saya akhirnya dikenal oleh masyarakat. Saya tadinya di kampung tuh kalau perkumpulan kampung kenal tetangga tuh kalau perkumpulan RT aja. Tingkat RT. Karena interaksi saya kalau di kampung tuh ya dengan warga gereja ya. Iya. Dan tuh kalau di kampung ya warga gereja berapa orang lah itu. Nah, ketika saya menjadi mu'alaf tuh saya kenal, makanya warga satu kampung tuh siapa-siapa itu kenal. Gitu. Nah, itu proses kami dalam kemu'alafan dari perjumpaan dengan komunitas muslim di Jakarta ini hingga kami menjadi seorang muslim dan dengan landasan-landasan keilmuan secara teologis dan secara keulamaan itu kami peroleh. Itulah kisah perjalanan kami. Baik secara teologis, kami berterima kasih pada dosen-dosen monoteis yang telah mendidik kami, yang tidak bisa kami sebutkan nama-nama dan lembaganya, dan juga para ulama yang telah memberikan ilmunya pada kami di pondok pesantren, sehingga kami bisa dengan alat, bahasa pesantrennya ilmu alat, ilmu bahasa itu ilmu alat untuk menangkap makna-makna Al-Quran itu lebih dalam. Nah, ini kajian-kajian seperti ini sangat menggairahkan umat muslim. Jadi kalau kajian itu dikupas, 1 ayat saja, itu 1 jam nggak cukup. Betul. Kalau punya alatnya. Hingga saat ini kami diberikan amanah untuk mengelola kawasan-kawasan mu'alaf yang langsung bersinggungan dengan rawan akidah. Kalau disebut rawan akidah, artinya kawasan itu banyak didominasi oleh warga non. Jadi kami mengemban amanah itu supaya umat muslim semakin kokoh dan sebagai jembatan penghubung warga non-muslim yang kepingin memahami Islam secara bijaksana, secara keilmuan, dan itu bisa dibuktikan secara histori maupun dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Bible. Dan kami sangat berbahagia dengan amanah-amanah ini. Masya Allah. Jadi memang nggak mudah ya untuk bisa menerima Islam itu dengan baik ya Pak ya. Waktu itu 15 tahun ya kan. Dan 15 tahun itu memang buat saya pribadi adalah itu katakanlah setengah umur saya Pak. Setengah umur saya sekarang ini. Dan itu sebenarnya bisa menepis ya. Itu sebenarnya bisa menepis apa yang diremehkan oleh salah seorang pendeta yang baru-baru ini sedang viral. Ya kan?
2,5% sama 10%. Jadi ini memang apa ya? Seharusnya belajar dulu 15 tahun seperti Pak Hasan nih ya. Pak Hasan Lubis ini belajar selama 15 tahun untuk mengetahui dan untuk meyakinkan diri tentang Islam ya Pak ya. Iya. Jadi waktunya nggak cepat gitu ya. Seharusnya pendeta yang 2,5% itu, ya kan? Saya nggak mau sebut namanya. Dia belajar dulu ya minimal 5 tahun ya Pak ya tentang Islam gitu kan. Baru dia bisa bicara seperti itu. Ini belum pernah belajar tentang Islam kok sudah seperti itu. Kalau saya menyarankan, menasihatkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Ya. Di gereja jarang disebut para pendeta, tapi para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan sepenuh waktu untuk lebih mempelajari kitab Injil secara detail. Dari bahasa Yunani, betul belajar. Karena kenapa? Banyak alumni sekolah teologi tapi tidak paham dengan bahasa Yunani karena dibarter. Bahasa Yunani itu seperti momok dalam dunia teologi. Untuk belajar bahasanya itu orang sudah pusing duluan. Sehingga ilmu yang satu ini dibarter. Oh, dibarter. Dengan mengkristenkan orang-orang Muslim 14 orang selama 1 tahun. Oh, gantinya itu ya? Gantinya itu. Sehingga mereka boleh tidak menempuh materi bahasa Yunani. Berapa tadi digantinya berapa orang? 14 orang dalam 1 tahun. 1 tahun. Mengkristenkan orang. Kalau dia nggak sanggup, dia harus belajar bahasa Yunani itu. Ya, kalau dia nggak sanggup membaptis ya, Oke, 14 membaptis. orang, ya harus pilih bahasa Yunani. Kebanyakan memilih jalur mengkristenkan orang. Dan itu bisa didramatisir kalau itu. Oh, bisa dibuat ya? Hamba Tuhan praktek di satu gereja, ada baptisan diklaim. Oh, begitu. Ini hasil saya di lapangan. Dapat 3 orang, pindah lagi gereja lain. Dibaptis 5 orang, dapat 8. Kurang 6, pindah lain, dapat 3. Selesai. Jadi hasil karya pendeta setempat itu diklaim oleh mahasiswa yang sedang praktek di lapangan. Bagi saya lebih seharusnya memahami bahasa Yunani dengan baik sehingga tahu translate. Translate mana yang disimpangkan dan mana yang harus diyakini. Karena dengan memahami Injil berbahasa Yunani itu, insya Allah dalam bahasa Islamnya itu, Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Kenapa orang Nasrani susah untuk melepaskan paradigmanya? Karena doktrin itu sudah ditanam sejak kecil. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Ini yang susah melepaskannya ini. Tanpa pengetahuan. Jadi kalau orang Nasrani tidak belajar Injil dengan baik, sangat mustahil dapat hidayah. Karena untuk melepaskan itu nggak mudah. Yang belajar saja butuh waktu untuk melepaskan. Berarti disarankan untuk belajar bahasa Yunani. Agar tahu untuk mengoreksi terjemahan-terjemahan. Mengoreksi terjemahan dan agar lebih tahu tentang ajaran agama atau ajaran Yesus itu sendiri ya Pak. Iya. Dan Sebenarnya seperti apa gitu. Mengorek sejarah gereja. Karena sejarah gereja di Trinitas, gereja yang menyembah Yesus itu dimulai sejak disahkannya ajaran itu oleh Sang Kaisar. Oke. Jadi sejak ajaran Trinitas itu dilegalisasi oleh Kekaisaran Romawi, sejarah gereja dari situ belajarnya. Oh, ya. Pra dilegalkannya ajaran Trinitas itu nggak pernah diungkap. Itu satu problem dalam teologi yang seharusnya dipahami oleh banyak pendeta. Oke. Paham. Karena tantangan tidak hanya ilmu. Betul. Kalau orang sudah punya jemaat, untuk memperoleh jemaat itu juga nggak mudah. Untuk dapat 50 jemaat itu sebuah proses panjang. Betul. Dan kalau sudah dapat jemaat, itu perpuluhan itu menjadi godaan. Perpuluhan ya. 1/10 dari penghasilan jemaat itu haknya hamba Tuhan yang ada di sini. Oh, 10% Salah satu berarti? godaan. Iya. Jadi di gereja itu infak. Oke. Ada yang namanya perpuluhan, itu untuk kesejahteraan hamba Tuhan. Oke. Ada persembahan misi yang jauh hampir sama nilainya. Itu. Ada persembahan Itu wajib tuh ya. diakonia. Diakonia. Itu untuk kondisi
Kalau di Islam itu asnaf ya. Ya. Siapa yang menjadi asnaf dalam zakat itu persembahan diakonia. Ada lagi nanti kalau gereja sudah punya gedung, perawatan gerejanya, lighting-nya itu juga berbiaya. Ada 7 macam, kolektor atau infak dalam gereja. Dan itu oleh warga Nasrani diisi semua. Jadi kalau bicara soal infak, orang Nasrani itu lebih loyal ya. Dan mereka lebih takut kalau tidak membayar perpuluhan. Karena Di kitab Meleki itu dikatakan, dengan cara apakah kamu menipu Tuhan? Tuhan pun ditipu dengan cara ketika kau mendapatkan sebagian rezeki dari Tuhanmu itu, 1/10 dari rezeki tidak kau serahkan kepada perbendaharaan rumah Tuhan. oh itu ayatnya. Maka kau disebut pencuri. Di surga itu tidak ada pencuri. Artinya kalau orang tidak bayar perpuluhan, dia nggak bakalan masuk surga. Oke. Itu yang benar. Berarti jatuhnya kalau di situ kalau dari kalau tekstualnya itu kayaknya wajib gitu ya. Wajib Iya. itu pajak wajib pajak. Iya kan, karena kan diancam gak masuk surga itu tadi kan. Ya Allah. Dan itu harus setiap gereja lokal itu ada absen ya. Setiap keluarga itu punya absen. Itu kalau sampai nggak disetor, itu ditanya. Ada tindak lanjutnya, nggak dibiarkan gitu. Nggak datang ibadah aja dikunjungi, kenapa nggak ibadah? Kalau kesulitan dibantu kan gitu. Berarti 10% dari penghasilan dia. Iya, itu khusus untuk kesejahteraan para hamba Tuhan, para pendeta. Kalau gereja itu udah ribuan, kan dia punya nanti pendeta-pendeta muda, staf-staf di gereja. Itu dari situ, dari perpuluhan itu. Maka jadi pendeta itu pasti untung, tapi kalau dari pengusaha belum tentu untung, karena bisa rugi. Kalau jadi pendeta nggak mungkin rugi. Iya. Karena 10% terus. Iya, berarti kan memang 2,5% buat mereka kecil lah ya. Iya. Karena kan 10% itu kan besar. Tapi apa mungkin juga yang 270 triliun itu Ya. diambil juga 10%-nya kan kita nggak tahu kan. Karena kan itu dari kelompok mereka gitu kan, bukan dari kelompok kita gitu. Ya, kita nggak tahu lah ya seperti apa. Baik Pak Hasan, mungkin ini pembahasannya luar biasa ya. Kisahnya juga tadi saya nggak nyangka kalau Pak Hasan itu 15 tahun cerita tentang Islam. Sampai harus keluar dulu dari lingkungan gereja. Terus kemudian membiasakan diri untuk tidak ke gereja. Melatih diri ya. Melatih diri, terus kemudian mempelajari Al-Quran untuk mencari tahu tentunya kan tentang Islam, bukan untuk menjelek-jelekan Islam. Kan ada tuh ya kan, baca Quran. Awalnya menjelekan dulu. Oh, awal juga. Setelah itu mencari kebenarannya. Masya Allah. Ternyata benar juga emang. Berarti buat orang-orang atau teman-teman Kristen dan Katolik, jangan belajar Al-Quran kalau nggak pengen masuk Islam. Karena kalau belajarin Al-Quran masih masuk Islam. Baik Pak Hasan, tadi juga sudah dijelaskan kegiatan Pak Hasan memang sekarang ini adalah fokus di membina mu'alaf ya, di Mu'alaf Center Indonesia dan juga di komunitas Al-Husna. Al-Husna itu tadi. Dan memang kami dari BWA juga insya Allah akan tetap terus bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memang mereka punya kegiatan dakwah yang seperti Pak Hasan ini. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat atau bisa membuat konten yang memang informasinya itu untuk ya ini tadi tentang mu'alaf, kristologi tadi kan juga dijelaskan, kemudian sampai tentang anti pemurtadan itu tadi, dan menjaga akidah saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Di Jogja ini juga banyak ya. Terakhir saya itu di Samigaluh. Di sana itu kepala dusunnya yang mualaf, dan alhamdulillah ada sedikit teror dari oknum gereja. Bukan dari gereja, tapi gerejanya yang malah minta maaf ke kepala dusun tersebut. Ya, mudah-mudahan Pak Hasan bersama tim itu bisa diistiqomahkan terus di jalan Allah. Insya Allah. Jadi sekarang keluarga udah muslim semua ya? Sudah muslim. Sudah muslim semua, dan alhamdulillah istri, anak-anak juga sudah Ya. muslim semua ya. Mudah-mudahan keluarga
keluarganya Pak Hasan juga diberikan istiqomah. Amin. Karena istiqomah itu kalau menurut saya Pak, itu nggak ada harganya, ya kan? Istiqomah itu adalah yang akan mengantarkan kita atau yang akan menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Baik, terima kasih Pak Hasan Dasar Lubis, dan mudah-mudahan informasi ini, konten ini bisa bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan dari konten ini banyak juga yang ingin bertemu Pak Hasan atau sekedar ingin syahadat. Gitu. Mudah-mudahan ya. Semoga Allah menjagai. Berarti Pak Hasan tinggalnya di Jogja atau Di Jogja. Jogja ya. Nanti kalau teman-teman ingin ngobrol dengan Pak Hasan, boleh nanti chat di nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti insya Allah kita akan ketemukan dengan timnya Pak Hasan. Kalau ingin memberikan bantuan juga untuk dakwah ya Pak ya, bisa juga ya. Untuk area-area pembinaan mualaf. Pembinaan mualaf itu boleh juga nanti ke nomor yang ada di layar handphone Anda. Baik, terima kasih Pak Hasan Lubis. Barakallah. Barakallahu fikum. Amin. Jazakallahu khair, mudah-mudahan Amin. sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat wakaf. Itu tadi kisahnya, jangan lupa terus like, subscribe, komen jika konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.